Dia mau membuat terang masalah, bukan untuk menambah masalah. Apa terangnya masalah? Dia mengaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut. Gimana? Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana itu. Yang penting ya sesuai SOP yang ada, itu aja. Video porno itu kalau tidak salah itu dua hal yang berbeda ya. Dinamika perseteruan panas yang menyeret tokoh publik Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana mengenai dugaan hubungan gelapnya hingga mempunyai seorang anak sampai kini terus berlanjut. Tidak hanya kerana pidana sebagaimana langkah hukum yang ditempuh Ridwan Kamil yang memutuskan melaporkan Lisa dengan tuduhan pencemaran nama baik, tetapi juga merambah ke ranah perdata, seperti gugatan yang dilayangkan Lisa terhadap Ridwan Kamil. Dan kemarin sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang beragendakan mendengarkan gugatan intervensi yang diajukan pihak Revelino yang mendalilkan sebagai pihak terkait. Menurutnya hal itu dilakukan tidak lain sebagai upaya perjuangannya yang mengaku sebagai ayah biologis Celine dan bukan Ridwan Kamil seperti yang selama ini dituduhkan Lisa. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas intervensi yang dilakukan Revelino atas gugatan Lisa Mariana yang tidak hadir dalam persidangan kemarin? Hari ini Revelino Tuase kembali hadir di Pengadilan Negeri Bandung sebagai lelaki yang terhormat. Terkait dengan kami selaku kuasa hukum memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Revalino melalui kuasa hukumnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Revalino dalam gugatan intervensi tentu kami jawab. Kami sudah menyampaikan secara tertulis sebagai jawaban kami, tanggapan kami. Demikian juga penggugat juga Lisa Mariana juga menyampaikan tanggapan terkait gugatan intervensi. Nah, Revalino di dalam gugatan intervensi secara tegas menyatakan dia sebagai ayah biologis. Itu clear ya. Itu yang kami sayangkan. Harusnya Lisa Mariana hadir. Kenapa? Karena Revalino Tuesi hadir. Kan bisa saling, ya bahasanya sederhananya ya cipika-cipiki lah. Karena ini bapak biologisnya ada di situ. Jadi kenapa tidak hadir gitu loh. Hadir saja. Lah ada orang yang mengakui sebagai bapak biologis, kenapa tidak hadir? Kenapa nyari-nyari bapak biologis orang lain sementara ada orang yang muncul? Ya dia muncul kenapa? Karena dia merasa sebagai ayah biologis. Kenapa dia merasa sebagai ayah biologis? Karena dia merasa berhubungan badan dengan, tanda kutip ya, itu yang disampaikan Revalino dalam gugatan intervensinya. Kira-kira begitu. Bukan gugatan Pak RK, tapi gugatan dari Lisa Mariana. Karena kan Lisa Mariana mengajukan gugatan. Karena Lisa Mariana mengajukan gugatan, tentu Revalino punya kepentingan langsung dalam pokok perkara. Jadi saya yakin pasti ada pengaruhnya. Gitu. Jadi memang aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu. Nggak mau ada yang lain-lain. Ya, itu sih sah-sah aja kan. Seperti saya bilang bahwa pengadilan pasti akan menerima mau dia gugatan, intervensi. Cuman saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Apa yang dia menjadi kaitan antara gugatan kita dengan RK gitu loh. Kalau bicara intervensi kan ada kerugian yang juga diikut sertakan di situ. Ya nanti kita lihatin aja, karena tanggal 30 kan baru ikut semua nanti. Ya mudah-mudahan sih bisa out sih, itu aja sih. Biar nanti pengadilan aja berproses. Jadi nggak terlalu kita pikirkan kalau itu. Ini sih kalau menurut saya, kalau bicara menguatkan berarti kan ada konsorsium dong mereka kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih berdiri dengan masing-masing. Cuman ya nggak tahu fungsinya dia apa gitu. Saya rasa sih salah caranya dia gitu. Nggak berwibawa gitu kan. Ngapain dia harus intervensi? Coba berpikir sendiri dengan langkah sendiri gitu loh. Kalau dia emang betul
seperti yang dia bicarakan bahwa ini berjuang untuk bla bla bla, tata bicaranya ditata dulu dan banyak bertobat aja sih, itu aja sih. Ya artinya begini, kami menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak ngomong doang, bahwa ini serius. Revalino tidak main-main di sini. Kan begitu. Selama ini kan banyak komentar netizen itu mana bukti keseriusannya, jangan cuma ngomong doang di media-media. Masuk kan begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya kesungguhan kami, keseriusan kami bahwa Revalino pun tidak main-main dalam memperjuangkan anak tersebut, kan begitu. Sampai ada titik terangnya nanti. Begitu. Kemunculan Revalino dan langkah tegas yang ditempuhnya dengan mengajukan hak intervensi sebagai pihak terkait atas gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung seperti tidak main-main atas klaimnya dalam berbagai kesempatan. Ya, Revalino membantah tudingan Lisa Mariana yang menyebut jika putrinya, Selin, merupakan anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Menurutnya, tudingan Lisa tidak berdasar sebab dirinya sudah menjalin hubungan asmara dengan jauh dari pengakuan Lisa mengenai hubungannya dengan Ridwan Kamil. Bahkan pihak Revalini sudah menyerahkan bukti yang diajukannya ke Hakim Pengadilan Negeri Bandung atas hak intervensi yang diajukannya. Lantas seberapa besar hak intervensi Revalino diterima sebagai pihak terkait atas gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Ialah saksi yang melihat dan mendengar LN itu meyakinkan Revalino bahwa beliau itu sebagai ayah biologis. Yang ketiga, foto bayi waktu usia 2 bulan, karena pada saat lahir pernah dikirim cuma hilang di dokumentasi HP beliau. Jadi yang kami ajukan untuk sementara ini hanya foto itu. Yang salah satu lagi yang terakhir, buktinya itu adalah surat pernyataan dari beliau bahwa beliau bersedia disumpah berdasarkan keyakinan beliau pada proses pengadilan di Tangerang bahwa itu tidak mengada-ngada. Tidak serta-merta Revalino menyampaikan sebagai ayah biologis kalau dia tidak punya bukti. Apa bukti-bukti? Tadi disampaikan ke majelis hakim juga bukti-buktinya. Bukti yang disampaikan ke majelis hakim itu ada percakapan. Kemudian ada yang kami lihat bahwa Lisa Mariana menyampaikan ada foto anaknya. Foto anaknya Lisa Mariana disampaikan kepada Revalino. Nah, fakta-fakta itu kan tertuang di dalam gugatan intervensi. Nah, kita tahu bahwa pengakuan itu sebagai alat bukti di pasal 1866 KUH Perdata itu disebut bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti. Nah, Revalino di sini mempunyai kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Dia beritikat baik, mau menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia langsung masuk dalam gugatan intervensi. Kami yakin gugatannya pasti dikabulkan intervensinya. Kenapa? Karena dia punya etikat baik. Dia mengaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut. Jadi itu tadi persidangan. Nah, tentunya nanti tanggal 23 Juli itu ada putusan sela untuk mengabulkan apakah diterima intervensi atau tidak. Ini soal haknya dia menyampaikan gugatan intervensi dan itu diatur dalam hukum acara perdata. Sekali lagi ini soal hak saja. Dia memperjuangkan haknya sebagai ayah biologis. Pertanyaannya salah enggak? Enggak salah, karena dia sedang berjuang. Nah, soal nanti apakah itu dikabulkan oleh majelis hakim, itu biarkan majelis hakim yang akan menilainya gitu loh. Tapi perjuangan dia, saya dan kami semuanya, kuasa hukum Pak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, saya kira harus menghormatin itu gitu. Tentunya nanti kita menyampaikan bukti-bukti saja, menyampaikan saksi-saksi, saksi ahli sudah kita siapkan seluruhnya. Kan ini kan tanggal 23 Juli, ini kan putusan sela. Kalau misalnya putusan sela dikabulkan, tentu lanjut nanti perkara yang pokoknya. Pokoknya itu kemungkinan ya di bulan Agustus lah, mulai lagi untuk replik dari pihak penggugat Lisa. Kira-kira begitu. Kan tes DNA tidak bisa serta-merta, karena ini sudah menjadi polemik, menjadi masalah, maka harus sesuai dengan prosedur hukum. Nggak bisa serta-merta pergi ke rumah sakit, kenapa? Nanti ada masalah. Saling curiga mencurigain. Nah, itu juga nggak bagus. Nah, tinggal sekarang dia buktikan gugatannya. Gugatan si Lisa Mariana dia buktikan apakah gugatannya itu memenuhi unsur PMH atau tidak.
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pasti apa yang disampaikan Lisa Mariana dikabulkan. Tapi kalau tidak memenuhi unsur, pasti ditolak, minimal di NO gitu, tidak diterima gitu loh. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana itu, yang penting ya sesuai SOP yang ada, itu aja. Di sisi lain, ketidakhadiran Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung dikait dugaan kasus video syur yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Persatuan Advokat Indonesia. Lisa Mariana dikabarkan mendapat panggilan pemeriksaan dari Polda Jawa Barat. Namun sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi baik dari Lisa maupun Humas Polda Jawa Barat atas kabar tersebut. Lantas apa kata kuasa hukum Ridwan Kamil atas dugaan kasus video syur Lisa Mariana yang beredar luas hingga dilaporkan ke ranah hukum? Tapi sekali lagi, kalau itu benar, ini pertanyaan saja ya, kalau itu penegasan saya, kalau itu benar, berarti membuktikan bahwa perilaku LM itu tidak baik. Kan gitu. Nah, ini bisa jadi pintu masuk juga bagi Revalino yang menuntut bahwa ZA itu adalah anaknya. Kan beberapa kali statement dia akan mencoba berusaha mengasuh anaknya. Nah, bisa saja ini jadi pintu masuk Revalino untuk mengasuh anaknya ZA tersebut karena dia merasa sebagai biologis. Kira-kira begitu. Kan video porno itu kalau tidak salah itu dua hal yang berbeda ya. Saya tidak tahu apakah benar ada panggilan atau tidak. Yang pasti kalaupun itu benar, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi ya urusan video porno itu hal yang saya kira urusan penyidik lain lah gitu. Tapi saya nggak mau menanggapi terlalu jauh lah. Karena saya nggak tahu juga kebenarannya apakah benar atau tidak. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM juga menjadi wanita pesanan Open BO. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan Open BO, akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu mucikari diduga. Tapi ini memang temannya terus didesak untuk menjadi perempuan seperti dia, gitu ya. Video tersebut si cowok yang badannya penuh tato dengan tenang, dialah yang merekam hubungan intim tersebut. Dengan tenang dia mengejas, menyesuaikan posisi rekamannya, posisi videonya, posisi apa itu, pakai handphone atau apa nggak jelas. Dan nggak jauh beda dengan kasus Ariel Noah zaman dulu ya, yang sampai Mahkamah Agung divonis masuk penjara, yang sampai sekarang belum ketahuan adalah siapa cowok misterius pakai tato tersebut. Siapa? Berapa lama dia melakukan hubungan tersebut dengan si cewek itu? Apakah bertahun-tahun? Apakah sampai itu 2021? Ada yang bilang bahwa video tersebut 2019. Apakah berlanjut sampai 2020, 2021? Oke? Dan apakah ada cowok lain? Karena kalau melihat video seruling bambu, video saksofon tersebut, benar-benar sudah sangat prof. Ceweknya juga kayaknya penuh cinta. Oke? Jadi saya penasaran siapa cowok yang penuh tato tersebut. Apakah Mabes Polri dalam waktu dekat akan segera bertindak? Karena sekarang ini video seruling bambu, video saksofon tersebut telah ditonton jutaan rakyat Indonesia, termasuk anak-anak di bawah umur. Terlepas dari kasusnya dan perseteruan panasnya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana sepertinya sudah mantap untuk membanting kartu nasibnya menjadi konten kreator hiburan. Namun yang menarik, dalam berbagai konten yang diunggahnya, Lisa bangga atas ucapnya Ani No, simpenan Yes yang kini viral di media sosial. Ucapan itu belakangan dijadikan jargon baru Lisa dalam tiap kontennya. Mungkinkah Lisa siap mendeklarasikan diri sebagai duta Ani No simpanan Yev? Ani No, simpenan Yes. Ada surprise buat kamu sayang. Apa tuh? Kamu dulu ya.
ya. Dengan disangka ani-ani. Gue udah bilang, enakan jadi si panse, simpenan, ya kan? Duduk cantik dapet duta, duduk cantik dapet duta. Ah, apa mendingan jadi ani-ani aja mbak, lebih enak. Enakan jadi si panse lah, udah si Akang lagi nunggu lagi, ya. Pokoknya ani-ani no, simpenan, yes. Nih, aku tuh sekarang jadi ani-ani mulu kesana kesini kadang-kadang nggak ada dapet tamu, kadang dapet tamu ya gitulah. Kamu kecembelit lah cari Akang-akang. Jauh banget, aku di Jakarta aja. Gak apa-apa, tapi kan dapat bulanan, terus dapat fasilitas, Apalagi? dibeasiswain lagi, Disekolahin. iya, Enak banget dikuliahin. deh. Jadi menurut mbak lebih baik harus jadi ani-ani. Mending jadi simpan se ani-ani no simpenan yes. Oh gitu.